Bagi pecinta snack biji bunga matahari, pasti pernah sesekali terbayang dan bertanya bagaimana biji-biji bunga matahari ini dibudidayakan. Snack biji bunga matahari yang dipanggang diperkenalkan dari Cina. Sedangkan budidaya bunga matahari di Rusia dan Ukraina dimanfaatkan untuk membuat minyak biji bunga matahari. Lalu, bagaimana proses bertani bunga matahari dengan teknologi modern? Kali ini Rekayasa Teknologi mengajak Anda mengunjungi pertanian bunga matahari. Pernahkah sahabat tahu negara yang menjadi produsen penghasil bunga matahari terbesar berasal dari Ukraina dan Rusia? Negara Ukraina menempati posisi pertama dengan hasil panen 13,6 juta ton per tahun, dengan total luas lahan di negara ini adalah 6 juta hektar. Sedangkan Rusia menempati posisi kedua dengan hasil produksi 11 ton per tahun, dengan luas area lahan yang dikelola adalah 7 juta hektar. Bunga matahari tumbuh subur di tanah yang sedikit asam dengan pH berkisaran 6 hingga 7,5 dan juga yang kaya dengan nutrisi. Selain itu, bunga matahari memerlukan panas yang cukup untuk pertumbuhan yang sempurna. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan air yang cukup, namun dengan sistem drainase yang baik sehingga tidak terjadi genangan atau air yang berlebihan. Setelah mendapatkan lahan yang cocok serta luas, selanjutnya petani akan menyiapkan lahan dengan mesin traktor pembajak dan sekaligus penanam biji bunga matahari. Mesin traktor ini dapat melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Tugas pertama adalah membajak untuk menggemburkan tanah. Kemudian disusul dengan menyebarkan pupuk untuk menyediakan nutrisi selama masa awal pertumbuhan. Kemudian, 5 bak di bagian belakang bertugas menyemai biji bunga matahari dalam jarak yang sudah ditentukan oleh mesin. Kemudian, besi panjang yang terikat rantai digunakan untuk menutup biji bunga matahari yang disemai. Setelah menunggu 14 hingga 21 hari, tanaman bunga matahari mulai terlihat memiliki tinggi antara 5 hingga 15 cm. Di sisi lain, gulma juga ikut tumbuh di dekat tanaman bunga matahari, sehingga petani perlu melakukan penyemprotan herbisida. Penyemprotan ini juga dilakukan dengan mesin traktor khusus yang akan berjalan menyisiri ladang bunga matahari. Jarak tanaman bunga matahari sudah diatur sesuai dengan ukuran mesin traktor ini, sehingga tidak merusak tanaman ketika traktor melewati ladang. Setelah bunga matahari tumbuh dewasa dan memiliki tinggi sekitar 1,5 meter, dan sebelum musim bunga, serangan datang dari jamur yang tumbuh di pangkal tanaman. Jamur ini dapat menyebabkan tanaman bunga matahari mati dan gagal panen. Petani harus teliti dan memeriksa secara manual untuk gangguan satu ini. Setelah 80 hingga 120 hari, tergantung jenis bunga matahari yang ditanam,
bunga matahari akan mulai mekar dan berbunga. Saat setiap tanaman mekar, ladang akan menyajikan pemandangan yang indah dengan warna kuning yang menyala. Bagi sebagian orang, pemandangan ini bisa menjadi wisata dan tempat rekreasi. Namun bagi petani, pemandangan ini belum begitu indah hingga bunga-bunga ini menjadi tua dan layu, di mana menandakan musim panen telah tiba. Musim panen biji bunga matahari dilakukan ketika tanaman ini sangat tua dan terlihat mati. Setiap kelopak bunga sudah menghadap ke bawah. Pada kondisi ini, petani akan memilih hari dan menyiapkan mesin traktor combine khusus untuk mulai panen raya bunga matahari. Seperti halnya mesin pemanen yang lain, mesin traktor combine ini dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Tahap pertama, mesin akan memotong setiap bunga dan meninggalkan batang pohon di belakang. Selanjutnya, setiap bunga matahari masuk ke mesin penggiling untuk memisahkan biji dari dasar bunga. Dan kemudian, mengumpulkannya di bagian bak tengah mesin combine. Setelah bak terisi penuh, truk pengangkut akan mendampingi combine dan memindahkan muatannya ke truk pengangkut. Selanjutnya, biji bunga matahari ini akan dikumpulkan di pabrik penyimpanan yang selanjutnya akan melalui proses berikutnya. Sesuai dengan produk akhir yang diinginkan.